Oke, di sesi kali ini kita akan belajar cara menulis dan mengirim email. Ya, tentu saja hal itu harus Anda lakukan dengan cara membuka dulu akun email Anda di plaza.com, dan anggap saja ini sudah Anda melakukan login. Tinggal sekarang kita menulis suratnya. Dan perlu Anda ingat, karena ini email berbasis web, berarti Anda harus melakukannya dalam keadaan online, ya, dalam keadaan membuka website plaza.com. Oke, sekarang untuk memulai menulis surat, Anda bisa mengklik hyperlink kotak surat, tulis surat, ya, seperti ini. Nah, sehingga muncul ya, halaman web seperti ini. Oke, di kotak to ini, ya, Anda bisa mengkliknya, kemudian tuliskan alamat email yang akan kita kirimi pesan. Ya, misalkan di sini proaktif. Ingat, harus lengkap, ya, dan tidak boleh nama orang. proaktif@telkom.net. Kemudian subjeknya atau judul emailnya apa? Misalkan percobaan. Cobaan kirim email. Kemudian di CC, ya, ketika Anda biasa menggunakan mesin ketik, maka ada istilah CC, carbon copy. Nah, di sini juga sama. Jadi misalkan email yang akan kita kirim ini, ya, akan dikirim ke beberapa alamat email sekaligus. Nah, berarti ya, saya tuliskan di sini di CC, ya. Tapi jika hanya dikirimkan ke satu orang saja, berarti Anda cukup menuliskan alamat email satu di sini saja, ya, itu. Dan CC bisa Anda kosongkan. Nah, di sini Anda saja misalkan di CC-nya saya tulis ledexman@yahoo.com, karena email ini misalkan saya juga ingin mengirimnya ke alamat ini. Nah, jika lebih dari satu, maka Anda gunakan koma sebagai tanda pemisahnya. Oke, seperti ini. Tuliskan alamat email selanjutnya. Misalkan di sini Abu Irfani@telkom.net, ya. Kemudian, nah, BCC ini adalah sama seperti carbon coffee, hanya saja orang yang dikirimi email ini tidak mengetahui kepada siapa saja email tersebut dikirim. Oke. Nah, misalkan di BCC ini anggap saja saya tulis alamat email pustaka inti@centrin.net.id, ya. Oke. Jadi misalkan ditulisnya adalah seperti ini, ya. To-nya proaktif@telkom.net, CC-nya ini, ya, bledexman@yahoo.com, kemudian abuirfani@telkom.net, dan di BCC-nya pustaka inti@centrin.net. Maka salah satu orang yang mendapat email tersebut, ya, seperti ini, ya, akan mendapat info bahwa email tersebut dikirim dari abiirfani@plaza.com. Untuk siapa saja? Di sini adalah untuk proaktif@telkom.net, bledexman, abuirfani@telkom.net. Nah, sedangkan di sini pustaka inti tidak ada karena disimpannya di, ya, BCC atau blind coffee carbon, ya. Jadi itu jika kita masukkannya di BCC, dia akan disembunyikan. Jadi kalau kita memasukkan di sini di BCC semua, maka akan tidak ketahuan kepada siapa saja email tersebut dikirim. Oke, sekarang misalkan kepada siapa saja email tersebut sudah kita tentukan alamat-alamatnya, tinggal di sini, ya, Anda ketik di kotak ini, ya, klik, kemudian tuliskan isi pesannya.
ya, misalkan misalkan pesan seperti ini. Nah, jika kita ingin langsung mengirimnya, maka Anda tinggal mengklik tombol kirim. Namun misalkan bersamaan dengan pesan ini, saya ingin menyertakan file ya di dalam email yang saya kirim ini ya. Misalkan saya ingin menyertakan file hasil dari Microsoft Word atau mungkin hasil gambar dan sebagainya. Nah, caranya yaitu dengan di sini klik tombol browse. Kemudian pada kotak dialog yang muncul seperti ini, Anda tentukan di mana letak file yang akan kita sertakan ya. Misalkan saya ingin menyertakan ya file yang ada di folder My Document, maka saya klik folder My Document. Di sini Anda bisa mengklik tombol thumbnail ya. Nah, akan ketahuan. Misalkan saya ingin menyertakan file gambar Osama, klik open. Nah, jika lebih dari satu, klik lagi. Misalkan saya ingin menyertakan file proposal ya buat ini, oke. Open lagi. Jika kita sudah menuliskan alamat email yang dituju di sini, kemudian juga sudah menyertakan file-file yang akan dikirim. Namun ingat bahwa file-file sisipan atau istilahnya attachment tentu saja ini bisa disesuaikan dengan kepentingan Anda. Jika tidak ada sisipan, maka Anda tidak perlu melakukan hal tersebut. Oke, sekarang misalkan telah siap untuk dikirim. Dan perlu Anda ingat juga bahwa file sisipan itu Anda harus pertimbangkan apakah besar atau kecil. Karena apabila besar berarti proses pengiriman juga akan cukup lama. Tapi kecil ya itu tidak terlalu lama. Oke, kita klik tombol kirim untuk mengirim. Nah, seperti ini sedang diproses. Oke, jika sudah dikirim dan tidak ada pesan error ya, berarti pesan tersebut sudah dikirim dan biasanya akan kembali ke folder kotak surat seperti ini ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi sebelum ini, bahwa pada kotak surat ini kita bisa mengetahui alamat-alamat email yang masuk ke inbox email kita. Nah, untuk mengkliknya, melihat isinya, kita tinggal mengklik. Nah, apabila Anda perhatikan di sini di bagian status, nah, ada beberapa email yang ada tanda seperti ininya. Berarti email ini adalah ada file sisipannya atau file attachmentnya. Oke, sekarang saya klik file yang ada attachmentnya.